Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Oke, jadi sahabat semuanya ini mohon maaf sekali, saya mau nge-share sedikit terkait tentang informasi ujian yang update beberapa hari yang lalu. Banyak teman-teman kita yang udah ujian itu, jadi belajarnya itu nggak lama ya, nggak nyampe bertahun-tahun, baru beberapa bulan aja, itu sudah mendapatkan poin yang cukup tinggi. Menurut saya cukup tinggi ya. Belajar nggak nyampe setahun ataupun ya 6 bulanan lah, itu sudah mendapatkan poin yang 170 ke atas. Ini sudah bagus banget, menurut saya itu udah bagus. Jadi sudah nilai tenang gitu ya, apalagi yang 180, 190 dan sebagainya. Nah, apa yang salah dengan teman-teman itu? Mereka tuh nggak ada yang salah tentunya, tetapi memang memiliki beberapa metode belajar yang efektif. Ini adalah menurut saya pribadi. Dari teman-teman yang ikut ujian itu saya coba tanya beberapa, apakah yang sulit di listening tetapi mereka beranggapan tidak, yang susah malah jujur di readingnya. Reading itu paling sulit karena banyak kosakata dan banyak tipe-tipe soal yang pendek tetapi cukup menjebak gitu ya. Ini banyak yang seperti itu. Ini teman-teman juga banyak yang mengalami salah di reading ya. Ini paling banyak di reading. Nah, tipe soalnya memang cukup sederhana, ada 40 soal dan soal gambar itu muncul juga. Saya tanya muncul ya, paling beberapa nomor, nggak mungkin 40 soal itu soal gambar semua, itu tidak mungkin. Paling 5 atau 7 ya, atau mungkin mentok 10 ya, ini beberapa soal gambar. Nah, meliputi apa aja? Nah, untuk soal gambar ini meliputi panduan yang di textbook ya, itu sudah ada semuanya. Misal dari gambar peralatan pekerjaan, ataupun dari beberapa hal yang berhubungan dengan pekerjaan dan berhubungan dengan industri, pabrik. Ada juga yang perkebunan, misalnya tentang menanam sayur-sayuran ataupun pertanian dan pupuk dan sebagainya, itu ada yang sebagian seperti itu. Untuk gambar-gambar misalnya ini mohon maaf sekali, gambar-gambar planet, gambar antariksa itu nggak ada. Jadi memang seputar Korea Selatan, seputar pekerjaan, seputar kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Untuk listening itu terbanyak adalah seputar kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi ada juga tentang pekerjaan, tetapi nanti itu kosakatanya itu adalah kosakata yang sederhana. Itu pun satu kali diputar itu sudah pada paham ya, itu karena listeningnya itu adalah tempo ritmenya itu sangat pelan sekali, jadi harus betul-betul seksama. Jadi satu kali mendengarkan yang kosakatanya udah banyak itu insya Allah bisa cepat paham. Nah, untuk teman-teman yang gelombang 2, gelombang 3 besok kalau nggak nyampe nilai 170, menurut saya itu kurang worth it ya. Apalagi masa belajarnya itu lama banget, masih ada waktu banyak berbulan-bulan untuk menambah kapasitas amunisi kosakatanya supaya nanti bisa lebih maksimal daripada teman-teman yang di gelombang 1. Nah, jadi yang dari gelombang 1 ini banyak sahabat kita yang baru belajar beberapa bulan tetapi sudah mendapatkan nilai yang bagus. Nah, untuk beberapa waktu-waktu penting untuk menghafal kosakata, saya sarankan kepada teman-teman semuanya itu jangan di waktu malam ya. Misalnya begini, pagi belajar, aktivitas harian pagi sampai sore sampai malam itu. Kalau malam itu pas mau tidur untuk baca buku, kalau menurut saya pribadi itu kurang worth it. Kenapa? Karena kondisi pikiran, sel-sel otak itu sudah mulai capek. Aktivitas sehari-hari itu udah capek banget. Jadi untuk memasukkan kosakata-kosakata itu agak sulit. Jadi lebih efektif kalau saya pribadi dan teman-teman yang sependapat dengan aku itu adalah di waktu fajar. Jadi pas pagi bangun subuh gitu ya, jam 4 pagi bangun, sholat sunnah dulu 2 rakaat aja tuh pahalanya luar biasa. Sholat fajar gitu ya 2 rakaat. Habis itu baru sahabat semuanya baca bukunya, hafalin kosakata itu di waktu-waktu tersebut itu gampang masuknya. Kenapa? Karena kondisi pikiran sedang fresh, baru bangun tidur, jadi belum banyak memori-memori yang masuk atau aktivitas yang lain. Kondisi badan juga sudah lagi enak-enaknya, itu enak untuk menghafalkan kosakata. Habis itu jangan tidur, langsung aja olahraga pagi sambil lari-lari kecil, keliling-keliling rumah atau keliling komplek gitu ya teman-teman semuanya. Habis itu nanti sore pagi baca-baca, sarapan dan sebagainya. Itu adalah momen-momen yang paling efektif kalau saya pribadi untuk menghafalkan adalah di momen pagi. Nah, berikutnya untuk teman-teman yang kemarin nge-DM di Instagram, mohon maaf saya belum bisa balas semuanya karena banyak banget. Tetapi untuk soalnya itu nggak jauh-jauh dari textbook aja, jadi perbanyak di textbook aja. Kalau textbook udah menguasai baru nanti ke latihan soal. Itu adalah hal yang paling penting. Kalau lari kemana-mana malah teman-teman malah jadi bingung ya, karena terlalu banyak buku, ada ratusan buku, jadi bingung. Jadi panduan di textbook aja, pelajari di situ semuanya, habis itu langsung ke latihan soal. Itu adalah momen tercepat karena ujiannya itu nggak jauh dari itu semuanya. Nah, oke, itu aja teman-teman semuanya. Selamat untuk yang pada nilai tinggi, semoga lancar, dan teman-teman yang belum semoga mendapatkan nilai yang tinggi juga.